malam. Masih bab 13 bagian kedua. Tarian Bapak podcast dulu. Membahas faktor-faktor yang membuat evolusi teknologi bertahan dan diterima. Cek. Dokter itu tuh lagi ngoyo kayak. Iya, dikontrol karo pengangguran jare. Halo, halo. Selamat Krungu, malam. krungu ya? Krungu aman. Krungu. Sik. Iki aku sik rodok. Nah, suaramu sik sayup-sayup tak sampai. Aman. Oh, ya, oke, ya. Oke, Aman. sekarang bab 13, masih bab 13, cuma Oke, sekarang meneruskan. meneruskan ke faktor-faktor yang membuat teknologi itu diterima di berbagai perbedaan budaya dan gimana kok itu bisa bertahan. Oke ya, memang selamat malam, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Jadi ini tetap di induk dari kebutuhan ya. Induk kebutuhan. Kemarin disampaikan bahwa sebetulnya apa namanya penemuan itu mengikuti kebutuhan atau sebaliknya ya, atau kebutuhan itu terus kemudian menghasilkan Penemuan. ya penemuan. Karena ya seperti kalau kita itu sekarang kita butuh, dulu nggak pernah kita butuh yang namanya gadget itu. Wah, ribuan tahun nggak butuh gadget kok ya. Tapi sekarang kita tidak bisa hidup tanpa gadget. Dalam artian ya maksudnya Iya ya sih. kita ya hidup, tapi kita bukan bagian dari kehidupan. Bayangin aja kalau kamu nggak pegang handphone itu, nggak pegang gadget, nggak bisa naik ojek, nggak bisa Ya, ngapa-ngapain. Jadi kita hidup, tapi kita bukan bagian dari kehidupan manusia itu. Ya, itu kalau siapa namanya Yuval Noah Harari menggambarkan ya, gambarkan kalau orang sekarang itu nggak mau pegang gadget itu seperti orang Neandertal jalan-jalan di Wall Street gitu ya. itu itu kata bayang, nah, bayang. itu katanya Yuval Noah Harari itu ya. Oke. Ya itu katanya misalnya orang manusia Homo sapiens sekarang yang tidak mau memegang gadget itu ya dia hidup tapi bukan bagian dari kehidupan seperti Neandertal jalan-jalan Wall Street. di Wall Street ya. Ya hidup dia tapi bukan bagian dari kehidupan di Wall Street. Nah, sama dengan yang disampaikan oleh siapa namanya
Jared. Jared ini nggak play kok ini ya. Jared ini di buku ini coba deh nanti kalian baca. Saya tuh waktu baca ya rodok rodok mangkel gitu ambek siapa namanya ini. Ya ini kenapa? Ini kenapa tak saya beritahu. Nah di buku ini coba ya tuh nanti kalau ada yang salah kamu koreksi ya. Jadi Oke. di buku ini disebutkan bahwa yang namanya jeans, ya benar disebut jeans Jeans itu. ya. Jeans karya desainer, terus kemudian ban apa roda, terus QWERTY Mm-mm. itu menunjukkan berbagai macam alasan kenapa masyarakat yang sama itu tidak seragam gitu ya. Ya. Penerimaannya terhadap semua hal gitu. Ya, itu jadi itu. Nah, kita ini paham lah ya dengan berbagai macam generalisasi. Kita itu kan suka menggeneralisasi itu. Yang menyatakan bahwa masyarakat konon masyarakat pedesaan di dunia ketiga dalam tanda kutip itu kurang terbuka menerima inovasi daripada masyarakat-masyarakat industri yang terwesternisasi gitu ya. Itu disebutkan deh di apa di Mm. di di buku ini. Nah, tapi bahkan di dalam dunia industri pun sejumlah daerah itu lebih yang di dalam daerah industri. Kenapa? Karena dia mengatakan begini itu karena di dunia industri sejumlah daerah itu lebih mudah menerima inovasi daripada daerah lain. Ya, itu perbedaan semacam itu berskala benua gitu. Jadi ya bisa juga disimpulkan seperti itu karena skalanya itu benua dapat menjelaskan gitu ya. Jadi itu misalnya, kalau saja semua masyarakat aborigin itu ya di benua masyarakat aborigin Australia itu karena satu alasan sama-sama menolak perubahan. Ya, itu. Jadi alasannya beda-beda tapi mereka menolak perubahan. Nah, itu mungkin sebabnya ya mereka itu masih terus menggunakan peralatan batu ya sampai sekarang gitu. Meskipun peralatan logam itu muncul. Nah, di bab ini memang agak padat karena bab ini padat ini karena Mm-mm. sebab-sebab itu ditulis secara padat, ya, ditulis secara padat. Ini adalah bab yang bisa dibilang paling padat dari bab-bab semua ini. Nah, di sini itu si siapa namanya? Jared itu apa namanya? Meri, bukan meringkas ya. eh, men- mengidentifikasi masalah gitu ya, mengidentifikasi masalah. Jadi mengidentifikasi faktor emang nggak mudah lah ya jadi kayak Jared, tapi sekali lagi Jared itu adalah jadi nggak Harus mudah. nganggur. Iya, ayo jadi nggak mudah lah jadi Jared Diamond ini ya. Jared itu orang yang harus nganggur gitu ya, harus dia itu semua hal itu faktor itu dibahasakan dengan tepat meskipun ya wakeh itu banyak. Misalnya ya, jadi di bab ini dia itu eh, membuat daftar ya ringkas sih, tapi ya ringkasnya itu nggak ringkas-ringkas amat Ringkasnya panjang gitu banyak. ya. Ya banyak itu. Yang berisi setidaknya 14 faktor 14 yang faktor. menjelaskan ya yang tadi itu pertanyaan-pertanyaan kenapa kok apa namanya penemuan-penemuan itu terjadi di barat, orang barat Hmm. orang-orang yang lain itu apa namanya kok tidak apa namanya tidak tidak mengikuti orang aborigin tidak mengikuti gitu ya. Jadi ada 14 faktor yang sudah diidentifikasi oleh Jared Diamond ini eh, yang menjelaskan kenapa dunia itu kok seperti ini. Kenapa penemuan-penemuan itu di barat gitu ya. Penemuan-penemuan sampai sekarang itu kenapa di barat? Meskipun dulu awal-awalnya itu misalkan di Cina gitu ya. Di Cina itu kan mengenal bubuk mesiu gitu ya, bubuk mesiu itu. Ya kita makanya merconsreng gitu ya. Tapi orang barat makanya itu jadi pesawat, jadi roket itu ya. Ya itu. Ya misalkan temuan orang Cina terhadap apa namanya mesiu itu sudah berabad-abad dulu tahun abad kelima, abad keenam mereka sudah menemukan mesiu itu ya dalam berbagai macam. Nah kita pakai apa namanya kita pakai merconsreng gitu ya. Nah, sementara orang barat itu memakai
memakai apa menggunakan sebagai roket. Tapi roket itu sendiri ya tidak berdiri sendiri gitu. Tidak berdiri sendiri. Misalnya itu si siapa namanya von Braun. Von Braun itu akhirnya menggunakan ya yang awalnya bubuk mesiu itu menjadi roket apa peluru kendali gitu ya. Peluru kendali. Peluru kendali pertama yang dipakai itu ya. Tapi enggak ya. Kalau peluru kendali pertama itu katanya Yuval Noah Harari, peluru kendali pertama itu, ya itu apa pasukan kamikaze itu. Hmm. Pasukan kamikaze itu peluru kendali loh. Oh, itu bisa nabrak persis yang diangankan kan. Jadi yang namanya pasukan yang menggunakan pesawat Zero itu ya, Zero itu kan diisi bom gitu ya. Diisi bom. Diisi bom tujuannya ditabrakkan kapal gitu. Itu peluru kendali Ya, ya, bener ya. itu. Itu peluru Oke, kali ya paham. beneran. Tapi yang dimaksud di sini adalah peluru kendali tanpa awak gitu ya. Yang dibuat oleh von Braun. Jadi von Braun itu membuat merconsreng gitu ya. Merconsreng gitu. Yang bisa yang bisa disumet ya, bisa disulut dari Jerman tapi menjangkau Inggris, menjangkau Perancis gitu ya. Makanya von Braun itu terus kemudian dia dikasih tugas untuk membuat mercon gitu ya. Mercon yang bisa menjangkau di London dan berhasil gitu ya. Dia von Braun itu akhirnya Nazi Jerman itu bisa meluncurkan roket-roket V2 itu. Buatan von Braun itu mencapai London, menimbulkan kematian di London gitu. Wah itu. Tapi yang seringkali tidak dibahas oleh orang-orang, korban yang di London itu jauh lebih sedikit ketimbang yang mati di pabriknya karena meledak gitu. Jadi di pabrik itu ya kalau baca, kamu gak, coba deh, Iya, iya, iya. itu Karena baca radiasi ada. juga ya berarti Jadi ya. itu ya meledak gitu. Jadi itu ya apa percobaan atau eksperimen yang dilakukan von Braun untuk membuat V2 itu di pabriknya itu meledak, korbannya banyak gitu. Itu jadi korban yang mati di pabrik pabrik V2 itu lebih banyak daripada yang mati karena diserang London itu. Kok kalah itu? Kalah. Nah, itu yang mengatakan bahwa yang namanya eh, kenapa kok yang namanya penemuan-penemuan itu terjadi di barat? Karena ya tidak sederhana. Kenapa? Karena penemuan itu tidak sendiri gitu ya. Hmm. Roket itu memerlukan hitung-hitungan fisika bagaimana yang namanya apa namanya? Bagaimana yang namanya roket itu bisa menjangkau yang jauh. Itu hitung-hitungannya hitung-hitungan fisika itu. Lah nek arek Malang ya sing senengane nyumet mercon sreng yo gak mikir lah tuh ngono tuh. Malah gue Nyumet balon lah ya, udara. Wih. lah ya. Nyumet mercon sreng budal subuhan tuh. Nyumet mercon sreng melebu sarunge Pak D. Lah ya bayangno. Itu Oke. nah. Daftar ringkas yang dibuat oleh Jared Diamond itu menjelaskan itu semua gitu ya. Salah satu salah satu faktor utamanya berbagai macam penemuan dan kemudian makin lama makin banyak itu adalah karena kita itu makin lama makin panjang umur gitu Ya. ya. Ya, ya. Panjang umur itu penting gitu. Bayangin aja kalau seperti pada abad ke-17 itu. Ya, abad ke-17 itu usia harapan hidup manusia itu 37 tahun, mati tuh itu. Abad 17 ya. Abad 17 37. itu. Teh, Abad abad itu lagi ke-17 itu. anget-anget Iya. terapi loh itu, Dok. Lah iya, itu kalau kita bandingkan dengan berbagai macam penduduk bumi Hmm. ya, ya ada yang Hmm. mati umur 30 bahkan ada usia harapan hidupnya tidak sampai 40 tahun. Nah, makin lama makin panjang gitu ya. Jadi salah satu adalah faktor harapan hidup yang panjang. Yang pada dasarnya Waktu memberikan lebih waktu panjang kepada untuk menemukan ya. calon-calon penemu gitu ya. Pada calon-calon penemu itu tahun-tahun yang dibutuhkan untuk apa? Mengumpulkan pengetahuan Menguji. teknis, Ya, terus oke. kemudian kesabaran, gitu, rasa aman melaksanakan program pengembangan, gitu ya. Itu baru
yang akan memberikan keuntungan di kemudian hari gitu ya. Ya karena itu maka itu karena katanya si Jared itu harapan hidup itu sangat sangat meningkat ya berkat kedokteran modern Hmm. tuh ya. Hmm. Jadi kedokteran modern itu adalah salah satu faktor penentu kenapa penemuan-penemuan itu makin lama makin banyak. Makin Karena banyak. seorang penemu itu bisa menyempurnakan hasil pikirannya gitu ya itu ya. Karena punya banyak Itu itu. waktu. Punya banyak waktu, nganggur maneh gitu ya gitu. Iya Ya, sih. jadi jadi orang-orang Hmm. yang penemu-penemu mereka itu punya kemewahan tengok-tengok gitu ya itu. Nah, ini lagi, ini ya, Jared Diamond di bab ini gua play kok. Dia itu nyicil coba ya. Dia habis ngomong 14 itu ya. Habis ngomong 14 itu. Dia ngomong satu, cuma satu tok. Terus dia bilang nih, 5 faktor berikutnya. Loh sih lah. Gaplek yuk Jared Dicicil. Diamond ini. Dia tadi ngomong 14 ya. Dia 14 tuh ngomong ya. 14. Terus nyebut satu. Salah satunya adalah usia yang Usia makin yang lama makin panjang panjang. gitu ya. Ya itu. Makanya. Terus kemudian 5 faktor berikutnya loh nggak play. Jadi itu dia tidak ngomong kan sudah bilang tapi kan tinggal 13. Enggak, dia ngomongnya itu 5 faktor berikutnya gitu ya. 5 faktor melibatkan ekonomi dan organisasi masyarakat. Organisasi. Artinya dia mengelompokkan apa namanya 5 faktor ini karena faktor ini itu melibatkan ekonomi dan organisasi masyarakat. 5 faktor Oke. itu apa? Satu, kalau salah dikoreksi ya tuh, Siap. ketersediaan budak murah aja bayangin ya itu. Loh, emang bener gitu ya. Ya. Jadi kita itu apa namanya misalnya mengutuk perbudakan, loh kita itu merasakan manfaatnya itu. Ya itu loh ya itu. Jadi ada yang namanya ketersediaan buruh budak murah pada zaman dahulu itu konon menghambat inovasi ketika itu gitu ya. Sementara gaji yang tinggi atau kelangkaan buruh kini merangsang pencarian solusi teknologi. Hmm. Ya gitu loh ya. Itu ya, itu misalnya itu ya apa ya? Masa depan perubahan kebijakan imigrasi ya, yang memotong pasokan buruh musiman itu ya. Itu itu insentif langsung yang mendorong pengembangan varietas tomat yang bisa dipanen loh ya. Jadi memang ini ada semacam paradok gitu ya. Jadi semacam paradok. Jadi kita itu dulu menganggap yang namanya perbudakan itu bisa mengembangkan atau mempercepat ekonomi. Tapi pada dasarnya penemuan-penemuan itu karena buruh-buruhnya lari, budak-budaknya lari. Cari gantinya itu gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang kedua adalah eh, Paten. hak paten ya hak paten dan apa itu hak milik hukum hak milik Hukum-hukum itu hak milik. ya melindungi penemu nah itu ya contoh aja penemu itu memang tujuannya ya mematenkan seperti yang kita bicarakan yang lalu. Hmm. Thomas Alva Edison itu tidak menemukan bola lampu, yang menemukan adalah orang-orang sebelumnya gitu. Ya, ya, yang menemukan itu orang-orang sebelumnya gitu. Tapi yang mematenkan Edison Lam itu adalah Thomas Alva Edison. Lama-lama Swan itu namanya hilang gitu. Yang ada adalah Thomas Alva Edison. Iya, iya. Ya Oh, itu. oh. Nah, tapi Thomas Alva Edison tidak hanya mematenkan itu, ratusan yang dipatenkan oleh Thomas Alva Edison, termasuk yang namanya kapasitor, kondensator itu hak patennya yang memegang adalah Thomas Alva Edison. Meskipun yang menemukan adalah Michael Faraday itu. Dan Michael Faraday itu adalah pegawainya Thomas Alva Edison itu. Ya Oke. itu. Makanya kalau kita mengatakan apa kapasitor, transformator itu kapasitor itu satuannya apa? Farad gitu. Karena yang menemukan Hmm. Michael Faraday gitu. Faraday. Tapi hak patennya dipegang oleh Thomas. Thomas Alva Edison. Jadi ya
Siapa yang menemukan? Nah, yang mematenkan. Iya, iya. Lah, ya Iya. gitu ya. Yang mematenkan itu. Nah, yang mematenkan. Nah, malah malah yang namanya Thomas Alva Edison ini gua lah iya nyene jangkrik. Jangkrik lah Thomas Alva Edison itu nyene. Jangkrik. Loh, dia itu ditanya wartawan gitu, ditanya wartawan. Penemuan apa yang paling besar dalam karirmu? Penemuan saya yang paling besar adalah Michael Faraday karena Faraday itu menghasilkan emang geblek kok. Thomas Alva Edison itu penemuanmu yang paling besar apa? Penemuan saya adalah saya menemukan Michael Faraday. Oh, kok sampel kok wong iki ngono, Mas. Nah itu, ya jadi yang namanya paten dan hukum-hukum hak milik itu yang melindungi lah, melindungi hak milik penemu itu ya, inovator itu memberikan apa insentif lah ya bagi inovasi di Barat modern. Nah Oke. itu kenapa yang namanya di Barat karena ya di Barat itu dihargai gitu ya. Dihargai menemukan korek itu. Korek itu dihargai. Bahkan ya misalnya, lo iya misalkan ada ya yang sering sering terlupakan gitu itu. Ada orang yang namanya King Silet. King Silet, Oke. King Silet, King Oke. Guilet. Lo dia itu yang itu loh, pisau cukur sekali pakai itu loh. Silet itu. Pernah nggak lihat pisau cukur mereknya Guilet itu? Lo itu namanya Ora. orang, itu namanya King Silet loh. Kan nggak banyak yang tahu. Oh, ada yang menemukan pisau Penemu cukur itu pisau namanya cukur King ya. Silet itu ya. Pisau silet itu loh, silet. Jadi silet Ya. itu jenenge wong rek ngono. Silet itu namanya orang. Kan kita sering tahu ya sekarang yang namanya di swalayan itu ada apa silet mereknya Guilete Hmm. gitu. Lo itu dibacanya silet itu. Silet. King Silet, King Guilet, King Silet itu. Ini kalau kalian baru tahu nggak apa-apa, temannya banyak yang nggak tahu. Aku lagi ngerti ada. Nggak apa-apa. Kenapa Nah, dinamakan silet? Oh, silet gara-gara itu gulet itu itu ya. karena pisau silet itu adalah pisau cukur yang sekali pakai. Waktu itu King Silet itu memikirkan bagaimana membuat produk yang sekali pakai itu dibuang sehingga dia itu Beli terus. beli terus itu. Salah satunya yang terkenal ya silet, tapi lain apa? Tutup botol itu loh, Ah, itu. ya, ya, ya. King Silet itu ya, tutup botol. Jadi dia itu King Silet itu terobsesi, dia itu mengusahakan apa namanya barang-barang yang sekali pakai buang gitu aja. Jadi ya nanti kalau sudah aneh bikin lagi gitu. Jadi yang namanya repeat ordernya itu banyak gitu. Iya, ya. Nah, itu King Silet salah satunya ya itu silet itu mau ya silet pisau cukur yang kita sebut silet itu adalah penemuan King Silet gitu ya. Nah, Oke. itu itu adalah kenapa yang namanya apa namanya penemuan-penemuan di Barat itu jadi karena ya mereka di sana itu mendapatkan Perlindungan hukum. penghargaan gitu, perlindungan hukum menemukan. Ya kita kan nggak tahu penemu keris nggak ada gitu, keris, empu gandring, empu gandring ya, Ono ya empuk itu. jeru Empu gandring. Nah itu paten. Yang faktor yang nomor tiga adalah masyarakat industri modern itu memberikan kesempatan gitu ya, menyediakan kesempatan luas untuk pelatihan teknis gitu ya. Oke. Ya, itu. Nah, jangan salah. Di dunia, ya disebutkan di buku ini. Di dunia Islam zaman pertengahan dahulu itu itu sama dengan melakukan itu ya dulu itu makanya disebut di apa namanya masyarakat itu menyediakan kesempatan luas untuk pelatihan teknis itu seperti di dunia Islam jangan Zaman dulu pertengahan. gitu ya jadi dulu tuh orang-orang Islam tuh memberikan pelatihan-pelatihan begini gitu ya tapi tidak di Afghanistan sekarang ya meskipun sama-sama Islamnya itu beda gitu ya jadi ada suatu zaman itu apa namanya masyarakat Islam dulu itu memberikan pelatihan-pelatihan teknis itu ya itu dan itu ditiru oleh orang-orang Barat itu orang Islamnya malah membuang sekarang ya gak apa-apa lah ya milih pengajian aja gitu. Loh ya gak apa-apa ngono loh ya. Oke.
Ya gitu. Nah, yang keempat itu adalah kapitalisme. Nah, ini kapitalisme itu unik lah kapitalisme itu ya. Kapitalisme modern itu adalah termasuk termasuk salah satu faktor penting gitu. Tidak seperti ekonomi Romawi kuno ya. Itu diorganisasi sehingga menjadi investasi modal. Nah, yang namanya apa namanya kapitalisme itu adalah kapitalisme itu seorang raja itu bukan kapitalis itu. Bukan itu. Kapitalisme itu adalah pada saat kita menyisakan sisa hasil usaha kita diinvestasikan lagi. Itu yang namanya kapitalisme. Raja itu bukan kapitalis dia karena tidak ada raja invest itu. Yang ada adalah raja ngambil upeti, dibuat bangun apa namanya? Bangun istana, bangun kuburan bojone, bangun kuburan dewe gitu ya untuk nari upeti lagi gitu ya. Hmm. Ya, jadi itu raja-raja zaman dulu itu bukan kapitalis. Nah, kapitalisme itu adalah pada saat kita punya sisa hasil usaha, ya, terus kemudian sisa hasil usaha, terus kemudian sisa hasil usahanya itu tidak dihabiskan, tapi diinvestasikan lagi. Nah, itu adalah kapitalis. Jadi raja-raja zaman dulu itu ya raja-raja zaman dulu itu ya bukan kapitalis mereka itu. Mereka itu penarik pajak aja ngumpulnya pajak dipakai belanja gitu ya, dipakai di itu gitu. Dia kapitalis itu misalnya pegawai negeri gajinya 5 juta, 1 juta dimasukkan tabungan, itu kapitalis itu. Loh iya gitu. Ya Ya, misalnya ya. pegawai negeri ke pegawai negeri terus dia itu ke koperasi ya ke koperasi ada simpanan wajib simpanan pokok simpanan sukarela lah ini kapitalis itu ya karena pegawai negeri tidak membelanjakan semua hasil usahanya ada yang disisihkan untuk diinvestasikan lewat apa ya lewat koperasi bank itu kan investasi kita nabung di bank gitu ya itu ya jadi yang namanya kapitalis itu nah jadi di sini disebutkan kapitalisme modern itu yang membuat penemuan-penemuan makin banyak karena penemuan itu memerlukan duit itu Ya. memerlukan uang itu. Makin banyak uang yang dipakai untuk dalam apa namanya, yang dipakai dalam sebuah riset atau sebuah proyek, Hmm. proyeknya itu akan semakin maju. Yang paling gampang gini lah. Tahun 90, tahun 80-an akhir itu kita menemukan kamera apa namanya? Kamera kamera digital gitu ya, kamera digital. Ya, Hmm. itu masih VGA itu. Lama, 10 tahun VGA gitu ya. Baru tahun 2000 ada yang namanya megapiksel itu. Tapi begitu yang namanya kamera itu dijadikan satu dengan handphone. Nah, itu ya. Maka perkembangan kamera ini dibiayai rame-rame oleh pengguna handphone itu. Ya, 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 ya. iya, iya. Tahun 2001 itu yang namanya Sony Ericsson punya punya kamera yang ditempelin di bawah itu. Itu kamera VGA itu. Ya itu kamera VGA. Dan dengan demikian baru tahun 2000 itu ada kamera tustel itu kamera digital yang Digital. 3 megapiksel gitu ya. Ya. 3 megapiksel itu tahun 2001 itu. 2001 setelah 15 tahun itu. Nah, setelah yang namanya kamera itu dibiayai rame-rame itu oleh kapitalis itu ya kapitalis. Siapa kapitalis? Ya koniku gitu ya. Eh, ya itu duitmu itu kamu Oh, investasikan untuk mengembangkan membiayai. ini gitu, Ya, ya, ya. membiayai itu Dengan ya. cara membeli ya. Membeli membeli itu. Karena yang namanya bagaimanapun juga yang namanya apa namanya handphone itu adalah investasi untuk Ya, kerja, ya. untuk macam-macam investasi gitu ya. Investasi jadi menginvestasikan. Akhirnya yang namanya pesat banget ini. Hanya diperlukan waktu 1-2 tahun. Ada kamera 6 megapiksel. Wah, ada banyak lah ya itu.
Nah, itu kenapa yang namanya kapitalisme modern itu adalah salah satu faktor yang penting. Nah, ini ya. Yang nomor 5. Ini yang agak unik gini ya. Ini memang Jared Diamond itu ajaib kok ono ya. Yang nomor 5 itu individualisme yang kuat pada masyarakat AS memungkinkan para penemu yang sukses untuk menyimpan pendapatan untuk diri sendiri. Bayangin aja itu ya. Jadi ya jadi bayangin aja ini, tapi ya ini kan penelitian ya. Jadi ini nggak bisa dibantah lah ya, nggak bisa dibantah. Ya itu, sementara ikatan keluarga yang kuat di Papua gitu ya. Bayangin aja. Jadi individualisme itu pokoknya kayak aku ngono ya. Kon misalnya saudaranya nggak bisa makan, ya urusanmu gitu. Lapo kon njaluk aku gitu ya. Ngapain itu? Jadi individualisme yang kuat pada masyarakat Amerika memungkinkan para penemu yang sukses untuk menyimpan pendapatan mereka. Ya itu. Nggak peduli adik kere yo babah gitu ya, nggak peduli lah gitu ya gitu. Jadi faktor-faktor yang apa namanya yang disampaikan oleh Jared itu adalah faktor-faktor ya ini memang gitu ya. Dia membandingkan dengan ikatan keluarga yang kuat di Papua memastikan orang yang memperoleh uang ya, akan didekati. Jadi kon oleh kalau kon oleh duit itu, wes koncomu teko maneh to ya Ya, apa kabar itu ngono ya. Itu membuat orang ini menurut Jared itu ya, ini adalah salah satu faktor kenapa dia menemukan sesuatu itu akhirnya ya tidak dapat insentif itu. Nah, ini adalah 5 faktor sudah 6 ya. Kita sudah ngomong 6 faktor ini. 6 faktor itu. Ya, 6 faktor. Lah. Ya, mulai mana ini? Ya. Nah, ini mana? Yang lucu mana gini? Coba dicicil ya. mana ini? Dicicil mana? 4 lagi penjelasan yang nah, tapi gini, kenapa dicicil 4? Karena dia menggolongkan 4 ini diajukan bersifat ideologis gitu ya. Ideologis Bukan ekonomi gitu. Jadi atau organisasi. tadi si siapa namanya Jared itu mengelompokkan faktor yang pertama itu faktor umur, itu Mm-mm. faktor umum ya. Terus kemudian faktor yang melibatkan Ekonomi, ekonomi dan organisasi organisasi. masyarakat ya ada 5 gitu, wes 6 gitu ya. Jadi 4 lagi penjelasan yang diajukan ini bersifat ideologis ya, bukan organisasi atau ekonomi. Yang pertama taking risk, apa ya taking risk itu? Perilaku Apa ngambil namanya? resiko. Mengambil resiko ya, taking risk ya. Risk taking itu ya, taking the risk gitu ya, taking the risk. Dia perilaku mengambil resiko gitu ya. Ini penting gitu ya bagi upaya investasi gitu ya. Ya kan kalau dalam kita sering dengar kalau yang namanya untungnya gede itu resikonya ya gede gitu ya. Ya kalau kita ambil untung besar itu resikonya besar gitu. Itu yang disebut ya perilaku mengambil risiko itu yang penting, itu penting bagi masyarakat upaya-upaya inovasi karena kalau inovasi memerlukan duit gede gitu ya. Itu bisa bangkrut itu misalnya aku pernah ketemu sama eh, pemiliknya sebuah perusahaan minyak namanya Havco itu ya, Havco itu. Loh dia itu hampir bangkrut. Cari yang namanya sumber minyak itu di laut nggak nemu-nemu sampai duitnya hampir habis itu ya itu. Nah, ini kan inovasi-inovasi seperti ini itu memerlukan gitu. Sama Elon Musk itu. Elon Musk itu pernah hampir bangkrut itu. Gara-gara SpaceX. Iya, gara-gara SpaceX itu gara-gara dia membuat itu, wah, hampir bangkrut itu. Tapi ya dia orang gendeng ya gitu. Terus ayo coba kita lain lagi gitu. Tapi ya Elon Musk itu adalah cerita sukses. Tentu ada orang yang kayak Elon Musk dan bangkrut beneran Dan itu ada bangkrut gitu. ya. Ada gitu. Cuman ya Banyak. nggak cerita. Banyak nggak cerita soal izin. Izin. Yang gagal Saya- memang nggak perlu Nah, diekspos. yang yang ngomong tuh yang berhasil, yang gagal izin malu nggak ngomong dia gitu. Jadi ya banyak sebetulnya yang gagal itu ya kayak Elon akhirnya gagal tuh banyak gitu. Nah, eh,
risk taking atau perilaku mengambil risiko ini penting gitu ya itu. Nah, ini yang faktor yang pertama. Ini adalah faktor ideologis. Terus yang kedua, cara pandang sains. Loh ini penting loh ini ya itu. Jadi yang namanya inovator menemukan inovasi baru itu adalah cara pandang sains gitu. Kalau cara pandangnya itu nggak scientific ya nggak menemukan apa-apa itu. Ya. Paling-paling ya gini ya ada penemuan alah iku ya roket iku wis ono nang primbonku wis primbon abad iku wis ono ngono ya itu ya ada kita membuat mesin baru wah iku Antarjo iku iso mlebu bumi wis Antarjo. wis iku nang Mahabharata wis ono gitu. Ya gitu ya, bayangin aja. Jadi kalau itu nggak scientific lah. Begitu ada roket, lu Gatot Kaca itu bisa nembus planet nang dindi di sana gitu itu. Ah, iku sono nang kita primbonku iku wis gak anyar iku gitu. Jadi ya itu adalah yang kedua adalah cara pandang sains adalah ciri khas masyarakat Eropa. Apa? Kenapa orang Eropa itu penemuannya banyak? Karena cara pandang sains adalah ciri khas masyarakat Eropa pasca Renaisan itu, ya itu pasca Renaisan. Dan ini yang menyumbang banyak itu ya sehingga menonjol di bidang teknologi dan Teknologi. ya teknologi itu nomor dua. Nomor tiga apa itu? Toleransi terhadap berbagai pandangan yang berbeda. Loh, itu penting gitu ya. Ya jadi masyarakat yang inovasi, banyak penemuan teknologi di sana, teknologi baru, itu adalah mereka itu mempunyai toleransi yang bagus berbagai pandangan. Jadi mereka itu tidak berantem gara-gara Gara-gara beda bid'ah. gara-gara beda pandangan gitu ya. Gara-gara pandangan. Jadi toleransi kepada berbagai pandangan yang berbeda gitu. Dan orang bid'ah itu, lu bid'ah sih lah. Bid'ah itu literally artinya inovasi gitu ya, Ya, berbeda. innovation gitu ya. Ya, itu mendorong inovasi. Sementara pandangan tradisional yang terlalu kolot itu, seperti misalnya pandangan orang Cina gitu ya, Nah, yang mementingkan hasil karya-karya Cina klasik kuno itu menghambat itu ya. Cina itu ya gitu, mereka itu menolak itu. Bahkan kedokteran modern itu lama bisa masuk Cina itu. hmm, Mereka bisa masuk setelah zamannya Deng itu. Nah, apa? Cina itu masih mau apa namanya tusuk jarum lah, apalah gitu aku ya. puntur. Yang biyen, tapi sekarang ya tidak itu. Sekarang Cina itu ya operasi cangkok ginjal lah gitu. Nggak pakai tusuk jarum loh. Orang sakit ginjal di Cina ya. Nah, cuman itu rumah sakit tradisional medicine di Cina itu masih banyak pengunjungnya. Bukan orang Cina, orang Indonesia ke sana. Gitu. Loh iya itu. Di sana itu Iya, ada iya, rumah iya. sakit China itu ada. Itu sebagai tempat-tempat wisata. Isinya kebek orang Indonesia itu. Mau tusuk jarum itu. Itu ya itu. Nah, yang keempat adalah hubungan agama-agama dengan inovasi Inovasi teknologi. teknologi, itu ya, itu. Itu adalah faktor juga. Disebutkan di sini itu sejumlah sejumlah sekte Yahudi dan Kristen diklaim sangat Hmm. cocok dengan teknologi. Ya, biasa lah ya, kelakuan itu. Eh, biasa itu beberapa sekte gitu ya. Sementara ini disebutkan di buku ini. Buku ini loh saya ngomong ya. Buku ini loh saya ngomong ya. Sementara sejumlah aliran atau sekte Islam, Hindu, Hindu. Brahmanisme konon sangat tidak cocok dengan teknologi gitu itu. Gitu. Itu ya itu. Ya, ya. Nah, ini sudah 10 10. nih. Sudah 10 ini gitu. Masih masih kurang 4 mana, kurang 4 lagi gitu ya itu. Nah, jadi ini di sini pun si siapa namanya si Jared itu masih menyebut ini adalah hipotesa gitu ya. Jadi ke-10 hipotesa ini masuk akal Ya, gitu ya itu ya. Ini hipotesa ini masuk akal, tapi tidak satu pun di antaranya yang berhubungan langsung dengan dengan geografi geografi. lah. Ini kan keahliannya si Jared itu kan selalu menghubungkan Ya, dengan
dengan biografi lah gitu. Jadi tadi itu adalah faktor-faktor yang sudah dicetuskan oleh berbagai macam peneliti gitu. Itu ada 10 tadi gitu ya. Jadi eh, tapi misalnya kalau hak paten, kapitalisme dan agama tertentu itu memang mendorong teknologi, pertanyaannya, lu apa yang menyeleksi sehingga faktor-faktor itu unggul di Eropa gitu ya. Ya. Itu ya Eropa itu. Ini adalah pertanyaan pertanyaan Yali sebetulnya pertanyaan Yali. Nah, tapi di lanjutannya itu paling tidak itu pengaruh dari 10 faktor terhadap teknologi itu jelas itu ya. Jadi 10 faktor tadi itu sudah Hmm. jelas. Nah, ini ya. Nah, ini ada lagi nih. Keempat faktor lain yang diajukan itu adalah perang, pemerintahan terpusat, iklim dan keberlimpahan sumber Sumber daya. daya. Itu ya, itu. Seperti Ya, ini dibilang sepertinya itu bertindak secara tidak konsisten itu. Kadang-kadang malah merangsang teknologi yang dianggap merangsang teknologi tadi itu apa tadi itu? Apa namanya? Perang, pemerintahan terpusat, iklim Iklim, itu. sumber Itu daya, seringkali malah terkadang malah menghambat menghambat. gitu ya. Ya, menghambat. Nah, yang disebutkan itu faktornya itu adalah satu gitu ya. Dalam sejarah itu perang itu seringkali menjadi perangsang utama Teknologi. inovasi teknologi Ya. itu ya. Ya itu ya. Itu Yon jene kok iso yali kakean kok ancen yali ku takon terus ae. Aku lek dadi jeret niku tak lakban lambene arek iki ngono. Yali takon terus ngono ya. Nah, aku lek dadi jeret iku li kon aja ngomong ae li. Ngene li nyambut gawe li ngono. Yali ngono. Iya, ora Eh, kerja Ya, gitu. tokan Nah, takon. ini kita ngomong ya. Terkadang dalam sejarah itu perang itu memang sering lah perang Ya. itu menjadi perangsang inovasi. Misalnya disebut ya investasi besar yang ditanamkan untuk senjata nuklir di Perang Dunia Kedua. Wah, Hmm. kalau nggak ada ke Perang Dunia Kedua, nggak ada lah proyek Manhattan itu nggak ada. Kita sampai sekarang nggak punya reaktor nuklir gitu Nggak ya, nggak punya. Gitu. nggak punya HP, nggak punya komputer. Nggak punya HP, nggak punya komputer karena Alan Turing juga dibayar Hmm. untuk memecahkan kode Jerman gitu ya itu. Nah itu ya itu terus kemudian pesawat dan truk itu ya, yang Ya. kemarin kan kita bilang, yang namanya mobil dulu itu mainannya orang kaya gitu. Ya mainannya orang kaya itu. Iki lho ono sing takon maneh. Titisan Musa. Musa iki mek takon ping 3 wis dilakban lambene ambek sapa jenenge Nabi Khidir. Ya li pertanyaane akeh. Nabi Musa itu pertanyaane mek 3 ya saking ae Nabi Khidir ngamukan ngono. Nah, Karena Nabi Musa pikir barang nah, rek. nah iki lho titisan Musa. Lo Musa itu pertanyaan cuma 3 gitu. Nabi Khidir males jawab. Coba itu kalau kalau Jared Diamond itu kayak Nabi Khidir, wes gak jadilah ini buku gitu. Buku ini justru karena menjawab ya yang kakean takon gitu loh ya gitu. Ya itu adalah itu tadi balik mana? So, nyandak Musa barang loh hari-hari iki ngono ya. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Tapi perang juga bisa mendatangkan kemunduran-kemunduran Hmm. ya. Ya, bisa lah, jelas lah ya. Banyak proyek-proyek yang terhambat gitu, itu ya ada gitu, ada. Tapi Perusahaan. ya itu tidak konsisten. Tapi tetap aja ini merupakan faktor gitu ya. Yang kedua, pemerintahan terpusat yang kuat mendorong teknologi di Jerman dan Jepang. Iya, gitu ya. Hmm. Di Jerman dan Jepang pada akhir abad ke-19. 19. Tapi tapi di Cina ya sebaliknya gitu. Jadi yang namanya pemerintahan terpusat itu sebaliknya gitu. Jadi di Jepang dan di Jerman itu teknologi itu Maju. didorong karena pemerintahan terpusat. Tapi di Cina enggak gitu ya. Setelah setelah tahun 1500 Masehi itu ya Cina enggak nemuin apa-apa gitu ya. Terpusat itu. Dan kerajaan Cina kekaisaran Cina itu betul-betul luas gitu ya, gede Apakah terpusat gitu ya. karena terlalu besar apa ter? Enggak.
Ya, enggak juga lah itu ya. Tapi ini kan kita mengomongkan bahwa yang namanya pemerintahan terpusat itu tidak selalu memberikan Ya, ya, ya. memberikan Kok memberikan keuntungan keuntungan, dalam inovasi. undang. Nah, yang nomor tiga itu banyak orang Eropa Utara menganggap bahwa teknologi berkembang pesat dalam iklim yang keras itu, ya, Oke. ya itu, di mana manusia itu tidak mungkin bertahan itu tanpa teknologi gitu. Hmm. Misalnya ya orang-orang orang-orang Belanda itu di tahun 800, tahun 900 itu sudah menemukan membuat kincir angin untuk mengalirkan air sungai ke tempat yang lebih tinggi. Loh coba bayangin aja itu. Ya itu. Jadi sebetulnya yang namanya apa namanya avatar angin dan air itu ya orang Belanda itu. Warlodo. Iya itu sahabat angin dan sahabat air itu orang Belanda. Jadi tahun 900 mereka itu sudah membangun sungai di atas sungai gitu, yang dialirkan oleh kincir angin gitu. Jadi nah itu yang apa yang dianggap bahwa kalau iklim yang keras itu meningkatkan teknologi gitu. Itu banyak orang Eropa yang mengatakan begitu. Ya itu. Ya, itu pandangan yang bertentangan. Ada juga menyatakan bahwa lingkungan sang rama menjadikan manusia itu eh, apa namanya Beda. berinovasi gitu. Ya itu juga beda gitu. Jadi ini faktor ini banyak di tempat-tempat itu faktor-faktor yang apa yang memberikan dorongan, tapi di tempat yang lain malah menurunkan itu. Nah, yang keempat ada perbedaan mengenai apakah teknologi itu dirangsang oleh apa Kelimpahan. ketersediaan banyak sumber daya gitu ya, Hmm. atau malah ada kelangkaan sumber daya lingkungan gitu ya. Sumber apa namanya resources atau sumber daya melimpah itu ya bisa saja merangsang mengembangkan berbagai macam inovasi gitu ya, memanfaatkan sumber daya itu ya. Misalnya apa ya? Nah, itu tadi yang aku sebutin, teknologi Kincir kincir angin gitu ya. angin. Di Eropa itu sering, karena di sana itu sering hujan dengan sungai yang banyak Hmm. itu. Tapi kenapa teknologi kincir air ini tidak berkembang lebih cepat lagi di Papua itu? Nah, ini pertanyaan Yali lagi gitu ya itu. Emang Yali kakean takon gitu ya lebih banyak. Nah, terus kemudian pengerusakan hutan-hutan di Inggris zaman apa namanya zaman apa apa itu apa namanya awal-awal industri gula gitu ya. Jadi penghancuran hutan-hutan di Inggris itu juga diajukan sebagai alasan kenapa negara maju lebih dulu dalam mengembangkan teknologi batu bara gitu ya. Hmm. Karena apa? Loh, mereka itu menggunakan apa namanya kayu-kayu itu untuk membakar tungku itu. Industri apa namanya? Industri gula waktu itu. Memang pada saat ada industri gula itu memang betul-betul terjadi penggundulan besar-besaran di Eropa termasuk di Inggris dan Perancis. Di Perancis itu dalam waktu 100 tahun industri gula itu pernah sempat yang namanya hutannya itu tinggal 15% gitu. Hutan di Perancis itu. Dalam waktu 100 tahun. Kemudian direboisasi lagi akhirnya berkembang menjadi 38% dari sebelum era pembuatan gula itu ya sini itu wis iki ngomong iki tok ae ini ya belum lagi ini daftar itu tadi itu ya. Ya geografi tadi itu ya belum ini Hmm. nah tapi ya oke lah ya enggak apa-apa. Ini memang padat tapi kita layak itu tadi kita Tapi kita poin-poinnya bahas udah satu dapat semua kan? persatu. Ya, poin-poin dari bab ini memang apa namanya? Memang ada di jumlah-jumlah itu Ya, tadi. Ini tadi ya. detailnya nanti Kurang 10 nanti menit. baca sendiri. Pertanyaan. Ya, pocon lah rek kon niku maca aja ngrungokno tok ae kon niku. Wah. Oke. Eh, eh, eh. Pertanyaan terakhir. Dok, apakah waktu yang dipakai manusia itu sebuah ilusi atau paling sepakat
saling sepakat dalam 24 jam. Ya, itu memang kalau waktu itu sudah apa namanya sudah jelas bahwa waktu itu ilusi itu ya. Bagi kita itu waktu itu ilusi gitu ya itu. Hmm. Nah, itu apa namanya bagi kita waktu itu adalah ilusi. Memang ya ada kalau secara misalnya dalam fisika itu waktu itu apa nama waktu itu bisa dihitung satuan gitu ya, bisa terukur. Tapi bagi manusia waktu itu memang ilusi gitu ya. Karena nggak penting bagi manusia waktu itu ilusi apa enggak. Yang penting manusia itu bisa hidup itu ya itu. Bahwa waktu itu satuan dari salah satu dimensi yang ada di dunia di kehidupan ini iya gitu ya. Bahwa kalau menurut hitung-hitungannya si apa namanya eh, Hawkins itu ya, Stephen Hawkins melalui dari mau menyatukan the theory of everything, jadi menyatukan eh, teori gravitasi, relativitas umum dan khusus, dan digabungkan dengan yang namanya mekanika kuantum. Kuantum. Itu mekanika kuantum, itu si siapa namanya Stephen Hawking itu mengusulkan beberapa teori yang nantinya adalah kandidat jadi theory of everything, teori segala sesuatu. Nah, dikembangkan dari yang namanya string teori, terus kemudian menjadi M teori gitu. Dan secara pongah ya pongah sih memang gitu. Secara pongah, tapi ya ada benernya karena nggak ada kandidat lain. Jadi kalau ada itu memang iya Iya, iya, itu iya, ada iya. itu diucapkan beneran oleh Stephen Hawking. Kalau yang namanya the theory of everything itu benar-benar ada itu. Satu-satunya kandidat untuk the theory of everything adalah M teori itu. Teorinya dia gitu ya, teorinya dia. Ya itu. Memang dia menghitung bahwa yang namanya dimensi di alam semesta itu ada 10 gitu ya. Ada 10 dimensi. Ada 1 dimensi waktu dan 9 dimensi ruang gitu ya. Nah, di Oke. alam semesta yang disebut multiverse itu masing-masing dimensinya itu tidak terekspresi banyak. Alam semesta yang kita tempati ini kebetulan ada 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu gitu ya. Ya, jadi alam semesta ini pada dasarnya ada 10 dimensi, 11 dimensi, 10 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu gitu ya. Kalau ditanya, ini alam semesta yang kita huni ini di multiverse ini ada 4 dimensi, 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu. Kalau ditanya, loh kalau kita punya 4, yang 7 kemana gitu? Nyelempit gitu loh. Dihitung gitu. Sama loh, dihitung. Memang ya baca itu gempes gitu. Kok iso ae wong iki ya. Jadi ada 1 dimensi waktu, 10 dimensi ruang. Dihitung, dibuktikan dengan hitung-hitungan di M teori itu. Nah, ada juga alam semesta yang punya 3 dimensi tanpa dimensi waktu. Ada gitu. Bayangin aja nggak ada dimensi waktu gitu, ada gitu, ada. Jadi jadi ada 11 dimensi, 10 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Nah, waktu itu sendiri ya ada, cuman bagi kita kehidupan waktu itu nggak penting-penting amat itu. Hmm. Ya, nggak penting-penting amat. Hanya saja untuk siklus hidup kita yang bergantung kepada yang namanya putaran matahari, putaran putaran iklim itu. Nah, waktu itu perlu penanda di otak kita gitu. Oke. Di, di gen kita itu ada, di genom kita itu ada. Misalnya tumbuhan juga kenal. Pagi, siang, malam, tumbuhan juga kenal. Mereka juga merespon gitu. Nah, pada saat kita sadar gitu, terus kemudian kita menghitung gitu, kita merasakan ada waktu itu lama, ada yang pendek itu. Ini betul-betul ilusi waktu gitu. Ilusi waktu itu juga diperkuat dengan lamanya kamu hidup gitu. Lama Oke. kamu hidup. Contoh ya, gampangnya gini. Ya itu ya. Misalnya kamu dulu waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. 1 tahun itu panjang gitu. Mm-mm. Lama 1 tahun itu. Karena pada saat kamu berusia 12 tahun, 1 tahun itu adalah 12 dari panjang usiamu gitu.
Jadi terasa lama gitu. Pada saat kamu sudah umur 30 tahun, 1 tahun itu cuma sepertiga puluh dari. Iya sih. Jadi Oh, makin oh ya, lama, ya makin lama kita memandang itu tahun itu makin makin cepat itu. cepat. Makin cepat itu salah satu bagaimana otak kita itu ya tadi apa membangun skala dalam waktu. Bahwa yang namanya kalau 24 jam itu kan kesepakatan gitu. Ya. Kenapa kok 24 jam? Loh, waktu ini kita itu dimulai peradaban itu dari Sumeria gitu ya. Sumeria itu bilangan dasar 60, meletek tanda ndasmu kon bilangan dasar 60 gitu ya. Itu. Iya. Eh, Ya kan? Ojo Kok akeh-akeh bilangan teri meledak kamu dasku iki kok. bilangan dasar 10 aja ngeluh, nah bilangan dasar 60 gitu ya. Nah, bilangan dasar 60 itu kalau ada yang menyederhanakan lagi jadi bilangan dasar 12 gitu ya gitu. Ya, bilangan dasar 12. Makanya terus kemudian orang-orang yang namanya orang-orang Sumeria itu membagi langit itu menjadi 12 sektor. Yang namanya zodiak itu. Hmm. Ya itu karena mereka bilangan dasarnya adalah 60 terus kemudian disederhanakan jadi 12. Nah, 12 itu siangnya kalau malamnya ditambah 12 jadi 24 jam itu. Loh, jadi jam jam apa jam pasir yang dibolak-balik itu karena supaya dalam waktu apa namanya 1 hari 1 malam itu bisa 24 kali 24 jam. dibolak-balik itu loh yang namanya itu kenapa kok 24 jam loh itu bukan ilusi kalau 24 jam itu soal Kesepakatan. kesepakatan itu jadi ya namanya itu kenapa kok 24 loh itu ono sejarah Ono rek duduk ceritae. ngawur gitu ya ada sejarahnya karena orang-orang Sumeria dulu itu ya itu tadi bilangan dasarnya itu bilangan dasar 60. Bayang Oke. kan bilangan dasar 10 matematika nggak entos gitu. Oh, oh ya. Nih bilangan dasar 10 matematika nggak entos mana bilangan dasar apa namanya 60 gitu. Ya itu jawabannya. Oke. Oke, next. Dok, dokter RSHS itu psikopat apa cuman goblok aja? Gini loh ya kita nggak tahu dia itu psikopat apa enggak gitu. Tapi kalau ditanya, karena kalau membuktikan dia psikopat apa enggak ya mesti diperiksa gitu. Tapi kalau melihat dia gampang ketahuan dia itu sosiopat. Kalau psikopat itu merencanakan. Jadi kalau ada orang yang psikopat itu dia merencanakan sampai sulit diketahui gitu. Jadi kalau Sulit selingkuh diketahui. ketahuan itu Oh sosiopat. itu, itu. Loh, itu yang namanya selingkuh itu dulu ada singkatan. Selingkuh itu adalah selingan indah tapi keluarga utuh. Itu selingkuh ya. Nek ketahuan iku kudu selingkuh iku goblok. Aku Iku gak itu malu-malu loh, Ra. itu guyonannya orang Orang dulu-dulu lawas. gitu. Iku ya Aku kan bukan keluarga orang utuh. lawas. Nah, ya itu guyonan zaman dulu itu. Oke, Nek ketahuan itu bukan selingkuh, iku goblok. gendeng. Dok, apa benar otak cenderung prediktif ketimbang bereaksi ketika merespon sesuatu? Betul, gini ya, bahwa yang namanya otak kita itu memang dirancang untuk meramal. Tapi ya, meramal beberapa menit ke depan, bukan meramal tahun yang akan datang. Bukan misalnya itu Hmm. ya. Misalnya, orang itu bisa meramal itu. Kalau misalkan, siapa namanya, elang itu. Elang itu otaknya harus bisa meramal. Ini tikus larinya kemana? Oke, oke. Itu, ya. Jadi otak kita itu memprediksi, tapi dalam waktu beberapa Singkat. detik, beberapa menit itu. Bukan tahunan itu ya, prediktif itu. Oke, itu sudah benar itu. Dan responnya itu atau apa reaksinya itu didasarkan atas prediksi tadi gitu Hmm. ya. Tuh. Oke, Wes to, cepetan to aku gak iso oke. Siapa menaik? gak iso Iya. merekam. Apa meneh? Apa Apa orang orang yang yang kompetitif cenderung kompetitif tidak cenderung bahagia? tidak bahagia? Iya. Karena orang kompetitif itu sulit bekerja sama. Ya. Oh, oke. Ya. Oke. Ya oke, ya wes oke. Nah, Oke. terusan dok. Oke. Bab 13 ya, lanjutan ya. Oke ya. Kalau situ. Terima kasih teman-teman.